Bu Rani ya. Iya. Bu Rani ini hamil pertama gitu. Hamil pertama sekarang usia kehamilannya 29 minggu ya. Tadi sudah saya periksa jenengan hamil pertama usia kehamilan 25 minggu dengan tinggi badan 150, kemudian lingkar lengannya tadi 20 cm, bobotnya sekarang 48 ya. Kalau dengan ukuran seperti itu hitungannya jenengan ini termasuk ibu hamil dengan kek. Kek tahu Bu apa? Nggak tahu. Kek itu kurang energi kronik ya. Bahasa kasarannya kecilian, kekurusan ya. Dengan ini ibu hamil dengan terlalu kurus. Nah, ibu hamil yang terlalu kurus itu sangat beresiko. Resikonya apa saja? Yang pertama, bisa lahir prematur, ya, bisa terjadi anemia, bisa terjadi keguguran, ya, bisa terjadi perdarahan pas persalinan, banyak resikonya. Ya, ini jenengan saya kasih konseling ya untuk gizi ya. Jenengan bisa kalau makan sehari berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 kali ya. Nah ini buku jenengan itu sering dibaca. Di sini sudah ada keterangan. Ini adalah gizi untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu setiap harinya harus makan seperti yang digambar. Jadi lauk pauk, ya, kemudian karbohidrat ini harus beraneka ragam. Karena ibu hamil itu membutuhkan nutrisi yang lebih daripada ibu yang tidak hamil, ya, membutuhkan gizi yang lebih. Misalkan kalau tidak hamil makan sehari 3 kali, ya. Kalau hamil makannya harus meningkat, bisa 5 sampai 6 kali sehari. Karena makan kanggo orang dua, kanggo ibu sama kanggo bayi di dalam perut. Jadi kebutuhan gizinya meningkat. Makanya harus lebih banyak daripada sebelum hamil. Dan yang dimakan harus yang seperti ini porsinya. Ada nasinya, ada lauknya, ya, ini dalam protein nabati, hewani ya. Ada sayur, ada buah, harus lengkap. Jadi kan kalau makan seperti ini tidak? Seperti ini ya, harus seperti ini terus ya. Tidak harus banyak kalau makan, sedikit tidak apa-apa, tapi sering ya. Nah sekarang saya mau tanya, karbohidrat itu apa saja sih? Nasi ya, nasi sama roti ya Bu ya. Selain itu juga ada ubi, ada jagung, itu juga kentang, itu juga masuk karbohidrat. Kalau misalkan dia nasi tidak bisa mual, bisa diganti yang lain. Kalau protein apa aja? Protein, telur, gitu ya, ayam, ikan, itu protein hewani. Kalau protein nabati, tahu, tempe, gitu ya. Nah itu harus selalu dimakan oleh ibu hamil selama hamil, dan nanti setelah hamil pun juga tetap harus konsumsi itu karena menyusui, gitu ya. Karena selama hamil itu kalau kita kekurangan gizi, ya, kan dengan ini kan termasuk kekurangan gizi nih. Ya tadi saya bilang kekurangan gizi itu nanti resikonya tadi saya bilang resikonya banyak. Selain resiko-resiko tadi saya sebutkan, ada resiko yang lebih penting lagi, yaitu akan terjadi cacat bawaan pada bayi, ya, kelainan, penyakit penyerta, dan nanti akan mengakibatkan yang paling penting adalah bayi bisa stunting. Stunting tahu nggak apa? Tahu ya, stunting itu adalah istilahnya itu bayi pendek atau bayi kerdil, itu stunting, ya. Kalau ibu hamil kurang gizi nanti berakibat anaknya stunting. Nah selain stunting ada yang lebih parah lagi, ya, dia bisa berpotensi mempunyai penyakit yang tidak menular di kemudian hari. Apa itu? Seperti darah tinggi, ya kan, gula kencing manis, jantung. Nah, itu bisa terjadi seperti itu tapi di kemudian hari. Jadi masalah kurang gizi ini pada ibu hamil ini bisa berakibat dan beresiko panjang untuk kehidupan anak kita. Makanya dengan ini saya sudah kasih tahu, dengan ini saya katakan kurang gizi.
Jadi harus dari sekarang mulai ditingkatkan makannya ya, harus lebih semangat, nyemil, minum susu ya, tidak masalah, harus makan yang banyak. Kalaupun misalkan tidak doyan dipaksa, selama itu tidak mual tidak apa-apa, dipaksa ya. Di rumah minum susu tidak? Tidak minum. Nanti setelah ini minum susu ya di rumah ya, sehari bisa 2 kali 1 gelas kecil itu bimbing. Nanti saya kasih susu ini ya, ini bisa diminum pagi sama sore. Ini bisa diminum anget, mau dibikin milkshake juga boleh, dikasih es batu juga boleh ya. Jadi selain makan nasi juga tambahan susu ya. Terus jangan lupa minum tablet tambah darah. Sudah ya? Sudah. Itu harus diminum rutin ya Bu ya. Selama hamil harus diminum minimal 1 kali dalam sehari. Gitu. Ini tadi saya sudah lihat juga laporan jenengan juga cuma 10,9. Berarti HB-nya rendah, makanya harus banyak minum susu, tambah darah juga harus diminum rutin. Gitu ya. Paham Bu? Paham. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Sudah paham ya? Tadi sehari makannya berapa kali Bu kalau hamil? 5 sampai 6 kali ya, 5 sampai 6 kali ya selama hamil ya. Nah, istirahat cukup gitu saja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan Ibu bisa konsultasi pada saya, bisa via WA ya. Suaminya kerja di mana? Di Jakarta ya? Merantau ya? Ini kakak sepupu. Iya, oke. Sudah gitu aja, ini nanti diminum ya sehari 2 kali pagi sama sore. Nanti saya bawakan ini obat tambah darahnya sehari sekali, kalau malam aja ya. Yang lain-lain nanti makannya yang banyak. Terima kasih ya Bu ya, saya terlalu ya Bu.